Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,257%. Tutup di 7543,83. Candlenya sih inside bar ya, di dalam range candle hari sebelumnya. Dan ceritanya masih sama seperti kemarin IHSG karena sudah ada change of character. Beberapa hari yang lalu tutup di bawah 7546. Jadi IHSG berpeluang turun lebih dalam dikit. Berpeluang untuk lanjut ke bawah ke sekitar 7300-an ya. 7300 7400-an ini adalah area resisten yang di breakout dan memungkinkan sekali untuk jadi area support jika IHSG-nya nyampe ke area ini lagi. Kurang lebih seperti itu dan sisanya masih sama persis seperti sebelumnya. Memang beberapa ya 2 hari belakangan inilah 2-3 hari dan terutama hari ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Di minggu ini sisa besok untuk hari di dalam minggu ini ya, kita lihat si candlenya di weekly apakah shadow bawahnya jadi makin panjang, artinya tutupan jadi membal ke atas, atau malah IHSG-nya malah makin turun, ditutupnya jadi candle bearish Marubozu gitu ya. Kurang lebih ya sisanya masih sama seperti kemarin-kemarin. Oke lah, lanjut kita bahas saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist. Masih ada banyak sebenarnya. Yang pertama Astra. Hari ini naik menguat 1,9%. Sebelumnya pernah ada rekomendasi beli di 4760. Ini adalah strategi untuk buyback atau untuk beli setelah ya sekali lagi setelah Astranya turun ke bawah 5000, tapi ternyata 5000-nya masih sanggup menopang. Jadi buat yang udah punya barang aja sih, di hold nggak apa-apa, nggak masalah. Trailing stopnya atau LIT sell untuk SL plus ya, pasang di bawah 5000. Dan kalau udah turun ke bawah 5000, exit dulu, ngantri di 4760. Gitu aja paling. Dan yang berikutnya ada Bank Rakyat. Strategi untuk kapan ya? Untuk hari ini, beberapa 2 hari yang lalu. Untuk tanggal 2 sih kalau nggak salah ya. Yaitu belinya di 4820 atau hari ini. Kemarin sih harusnya. Lupa ya. Yang penting ini strategi terakhir yang ada di rekomendasi adalah belinya ngantri di 4820 belum dapat barang. Jadi masih bisa diantriin lah di 4820 ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 4650. Dan yang ketiga ada BP, ini adalah strategi yang ada di rekomendasi tanggal 3 Oktober. Belinya di 64, udah punya barang harusnya karena tadi open di 64 dan ya lumayan nggak langsung naik kenceng gitu ya. Tadi sempat balik lagi juga ke 64 pas waktu market lagi jalan di sore-sore. Jadi stop lossnya kalau turun ke bawah 58 ya. Buat yang udah punya barang simpan dulu. Mudah-mudahan lancar ke 89. Buat yang belum punya dan minat boleh ngantri di 64. Area belinya di 64 dan 61. Terus BP berikutnya ada Breeze. Nah, udah disamperin dan udah punya barang harusnya di 2900-an atau sedikit di bawahnya. Buat yang udah punya barang simpen ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2810. Mudah-mudahan lancar ke target full cycle-nya di 3440, 3450. Berikutnya ada Inco. Higher low candlenya, meskipun candlenya candle dengan body merah dan menguat tipis 0,5%, ditutup di 4320. Sementara di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke 4630, 4600-an lah ya. Kalau mau pasang trailing stop boleh di 4140 atau kalau tutup di bawah 4200. 4200. Tutupannya di bawah 4220. Nah, kalau tutup di bawah 4220, exit dulu nggak masalah, atau TP sebagian dulu nggak masalah. Lanjut ada MDKA. Candlenya merah hari ini melemah 1,5%, tapi masih higher low. Masih relatif aman disimpan sebenarnya, dan dari internalnya ini pullback terakhir ada di 2590. Jadi kalau misalnya mau pasang trailing stop sebagian, pasangnya di 2580 ya. Mudah-mudahan ini adalah koreksi hari ini adalah bagian dari perjalanannya naik.
ke 2970 atau bahkan lebih. Harapannya berhasil breakout 2970 supaya ada break structure, jadi ada boss kalau breakout 2970 ya, dan berpeluang peluangnya makin gede menuju 3400-an itu sih. Lanjut ada PDPP yang masih OTW ke target TP1 di 625. Mudah-mudahan cepat disamperin. Hari ini menguat, candlenya masih high low, mudah-mudahan lancar ya. Hold dulu target lagi trailing stop atau SL plusnya pakai LIT sell, boleh pasang di 570. Semuanya aja nih kalau mau pasang ya, jadi nggak usah setengah-setengah lah. LIT sell untuk trailing stop atau SL plus boleh pasang di 570, setengah boleh atau sebagian boleh, semua boleh lah ya, nggak apa-apa. PDPP terus ada Pegas. Nah, Pegasnya hijau ini rekomendasi untuk tanggal 3 ya, jadi harusnya udah punya barang sih. Area belinya di area hijau-hijau ini, di area order block. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1395. Jadi masih aman disimpan, mudah-mudahan segera ada setup supaya bisa nambah dan lebih mantep cari targetnya. Gitu ya. Lanjut ada Raja, mantap ini rajanya akhirnya kembali ke jalan yang benar. Rajanya tobat akhirnya. Ini OTW ke target TP2 di 1645. Silahkan masih bisa disimpan. Bagi yang mau ngamanin posisi, mau pasang trailing stop atau pasang SL plus pakai auto order LIT sell, boleh pasang di 1345 atau 1340. Selanjutnya ada SMGR. Nah, higher loh kenalnya. Jadi buat yang udah punya barang, harusnya sih udah punya ya, karena beberapa kali sempat masuk rekomendasi di beberapa bulan yang lalu, sejak bulan Agustus malah. Jadi udah punya barang sih harusnya, mudah-mudahan udah. Simpen dulu, mudah-mudahan lancar ke 4600-an, 4900. Terus Telkom. Nah, rekomendasi di tanggal 3 itu beli di 2880, belum disamperin sih. Kalau masih mau ngantri di situ nggak masalah. Di bawahnya juga ada area beli juga di 2800. Jadi pilih aja. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 2700. Buat yang masih atau sudah punya barang juga masih bisa di hold, stop lossnya juga masih sama kalau tutup di bawah 2700 ya. Dan lanjut kita ke saham yang di request di kolom komen. Jadi Bapak Ibu kalau mau request saham favoritnya dibahas, atau saham yang kemarin ada di list atau sempat dibahas di video sebelumnya dan hari ini nggak ada, kemudian pengen dibahas lagi, tulis aja di kolom komen ya. Atau ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komen. Saham pertama ACST. Ini sih ACST dan HMSP saham yang di request. Itu kurang lebih pertanyaannya sama. Nyangkut dan kira-kira gimana nasibnya. Oke lah, kita bahas ACST dulu. ACST. ACST pakai struktur internal dulu aja ya. Jadi kalau kita pakai internalnya ini break structure-nya itu masih downtrend dan eksternalnya juga baru aja ada cok turun sih. Jadi memang belum ada uptrend di sini, trennya masih ke bawah. Nah, ceritanya kemudian di sini ada setup ya, ada inducement diambil dan kemudian ada setup CB1. Belum nyampe target TP1, baru di sekitar pre-TP. Area entry-nya di bawah, di sekitar initial break-nya belum disamperin. Initial break-nya masih jauh di bawah tuh. Jadi buat yang lagi nyangkut berarti mungkin mungkin cari area untuk averaging down ya. Karena kalau nyangkut kan berarti nggak mau jualan kemarin-kemarin waktu turun ya. Saya asumsikan cari area untuk averaging down. Nah, kalau cari area beli untuk averaging down, di sini areanya. Yang pertama di 103. Nah, ini area 103. Stop lossnya kecil, low risk kalau misalnya beli di situ. Stop lossnya cukup di bawah 100 sih. Kalau ke bawah 100, tutup di bawah 100, cut loss dulu, baru incer area di 88 dan 74.
Nah, di dua area ini stop lossnya kalau tutup di bawah 61. Begitu ceritanya. Sedangkan kalau ini lanjut naik, berarti area target-targetnya, target TP1 di 148 dan target TP2 ada di 202. Nah, kalau ke 202 berarti sudah ada chop di internalnya, cuman belum ada chop di eksternalnya. Dan target di 202 itu adalah di atasnya sedikit ya, itu ada area order block. Jadi memungkinkan disamperin si 202-nya kalau misalnya si ACST-nya lanjut naik dan berhasil nembus ke atas 157. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang kedua adalah HMSP. Nah, HMSP lebih gampang dibahasnya. Jadi ceritanya ini sudah ada setup meskipun strukturnya masih downtrend, trennya masih turun, tapi udah ada setup, pullback terakhir udah diambil, udah ada inducement, low valid di 640, artinya retracement dimulai. Nah, setupnya ada CB1 dan area entry-nya udah disamperin di 670. Jadi area entry-nya itu HMSP di 705 dan 670. Kalau misalnya udah punya barang, masih relatif aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 640. Dan misalnya mau cari area beli untuk averaging down, area 705 dan 670 ini bisa dijadikan area beli. Targetnya di mana? Targetnya TP1 di 850 dan target TP2 ada di 980. Mudah-mudahan ke 980 ya, karena ini nyamperin area entry di 670 meskipun initial break yang area initial breaknya belum disamperin benar-benar sih. Ada di lebih bawah ya. Tapi mudah-mudahan setup ini berhasil ke TP2 di 980 karena setup ini cukup pede untuk menargetkan target TP2-nya. Gitu ceritanya, mudah-mudahan menjawab. Dan kita lanjut ke saham rekomendasi untuk besok 4 Oktober 2024. Sudah ada 4 saham yang disiapkan, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Jadi masukin aja ke watchlist. Dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada AMMN. Nah, AMMN ini ceritanya ya dia terkoreksi lumayan ya. Dan waktu koreksi kemudian hari ini nyampe ke area order block plus imbalance. Jadi ini adalah area yang memungkinkan untuk jadi area beli, area yang high probability untuk dijadikan area beli. Jadi buat yang minat beli AMMN silakan besok bisa langsung dibeli di 8900. Stop lossnya cukup kalau turun dan tutup di bawah 8600. Jadi terhitung low risk dengan targetnya target TP1 dulu aja ya di 10100. Target TP1 dari setup ini nih di kemarin di bulan apa tuh, Februari berarti ya, targetnya 10.100 dulu. Risk reward rasionya oke, lebih dari 1:2. Potensi rewardnya lebih dari 2 kali dibanding dengan risikonya. Jadi masih oke risk reward rasionya meskipun menargetkan ke target TP1 aja di 10.100. Saham kedua ada BBYB. Nah, kemarin habis kena stop loss. Seperti yang dibahas sebelumnya juga ya, kalau kena stop loss, incer area beli yang di bawahnya. Dan di sini kan ada order block juga nih, yang di hijau-hijauin. Jadi buat yang udah hilang barang kena stop loss kejual, silahkan incer BBYB-nya lagi kalau masih minat ya. Silahkan dibeli, bisa diantrikan di 252. Dan stop lossnya ini low risk juga, karena stop lossnya cukup kalau turun dan tutup di bawah 244. Kalau misalnya masih apes kena stop loss lagi, area beli di bawahnya ini masih menanti nih di 230. Jadi ini si BBYB masih bisa dipantau kalau misalnya kena stop loss. Itu ya strategi yang kedua ini. Kenapa nggak di hold aja sampai ke atau pasang stop lossnya sampai ke yang paling bawah ini di bawah 210? Boleh kalau sanggup diterima resikonya karena ini gede. Nah, dari 296 ke 210 itu 29%.
berarti kalau misalnya beli di 252 ya 29 bagi 2 masih di atas 10%. Jadi saya pilih di chop aja, dipotong-potong aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih minat beli BBYB silahkan ngantri di 252. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 244. Kemudian targetnya sama di 350. Jadi reward rasionya akan sangat bagus. Kemudian yang berikutnya ada ESA. Mana nih? Nah, ini dia ESA. ESA harusnya udah punya barang. Jadi buat yang udah punya barang silahkan masih bisa disimpan. Semoga lancar ke ini sih kurang panjang ya. Semoga lancar ke target full cycle dari setup yang awal nih di tahun lalu, yaitu di 1090 full cycle-nya. Dan yang belum punya barang, belinya ngantri aja di area hijau-hijau ini atau bisa ngantri di 900, nggak masalah. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 850. Jadi buat yang udah punya barang sebelumnya, udah floating profit, silakan pasang trailing stop atau SL plus, pasang pakai LIT sell di 845 atau 840 buat ngamanin posisi gitu ya. Targetnya sama-sama di 1090, paling nggak di 1000 lah. Kemudian saham keempat ada Unilever. Nah, ini 2 kali nyelupin kakinya di got, tapi alhamdulillahnya nggak kecebur ya. Alhamdulillahnya kemarin tutup pas di 2170, nggak di bawahnya. Hari ini tutupan menguat dan ditambah hari ini ada sinyal BUW. Nah, ada panah asmara nih. Jadi buat yang belum punya barang dan minat beli Unilever, besok bisa langsung dibeli di 2190. Stop lossnya sebenarnya sama kalau tutup di bawah 2170 ya, atau ya di bawah 2140 juga boleh karena ada low baru. Karena kalau ini bikin boss berarti confirm boss barunya kan di 2140 ya. Kalau tutup di bawah 2140. Jadi stop lossnya boleh yang lama boleh digeser di bawah 2140 juga nggak masalah. Itu sih targetnya di mana? Targetnya masih tetap di 2600-an dan mudah-mudahan bisa tutup gap 2630 2700. Itu dulu dari saya. Itu tadi 4 saham dari kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Kita ngobrol-ngobrol lagi di live trading besok pagi via Zoom webinar dan linknya akan dikirim di Telegram grup Cuan Community dan nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang dan Bogor Jakarta. Saya Evan, sampai ketemu lagi. Dadah.